Jangan kambing disuruh berenang kan gitu. Berenang pasti tenggelam. Tenggelam. Kalau yang namanya burung disuruh tenggelam, ya pasti yang nyuruh, yang salah yang nyuruh. Iya. Nah, seringkali pendidikan kita ini tidak pernah memahami kepada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Zubaidi Mukhtar di channel kesayangan kita yang insya Allah penuh dengan inspirasi dari perjalanan hidup yang menjadi narasumber kami di beberapa episode yang lalu maupun yang akan datang. Hari ini, malam ini kita akan bertemu dengan, sebenarnya lebih tepat ini ya bisa dikatakan sahabat saya, mentor saya, juga orang yang mengkader saya di masyarakat ini. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Yudaini Hidayat, pengasuh Pondok Pesantren Al-Aqobah di Jombang. Assalamualaikum, Mas Yai. Waalaikumsalam. Mas Zubaidi, sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Saya biasa panggil Mas Yai. Ya, beliau ya. Biar nggak cepet tua lah. Nah, beliau ini senior saya mulai dari aktivis Kampus PMI. ya. Saya selalu menjadi sekretarisnya. Belum pernah jadi ketuanya, Pak Mas Yai ini jadi sekretarisnya. Saya suatu saat pengen ini. Gimana perkembangan Al-Aqobah, Mas Yai? Ya, alhamdulillah. Jadi Pak Zubaidi, Al-Aqobah ini kita rintis mulai 97 ya, 97 dulu awalnya pondok mahasiswa. Betul. Ya, jadi 2003 baru saya merintis memulai untuk membuat sekolah formal sendiri. Dulu diawali dengan SMP di Kuaron ini, di desa sebelah ini. Dan alhamdulillah saat kita mulai dengan SMP formal itu responnya cukup lumayan baik dan itu menjadi modal kita untuk terus bersemangat mengembangkan tahun 97 ya. Iya, itu mengawali kita dititipi ya. Sebenarnya kita tidak punya rencana atau tidak punya kesengajaan untuk menjadikan pondok karena di sini sudah banyak pesantren besar. Iya, kan di keliling kita ini di Pondok Al-Aqobah ini ada Tebu Ireng, ada Madrasatul Quran, ada Pondok Seblak, lebih dari 10 pesantren yang sudah besar. Yang besar itu yang tiga ini. Tiga ya, ada Jolgoang sudah ada. Jolgoang. Iya, jadi saya memang betul-betul enggak ngiro ya, awalnya itu tidak sengaja dititipi oleh salah seorang tua orang tua murid ya, calon wali murid yang datang ke Aliyah Tubiren. Saat itu saya sebagai kepala sekolah di Aliyah Tubiren, iya 97 menjelang reformasi itu, saya kepala sekolah itu pada usia 23 tahun sudah jadi kepala sekolah. Iya, 23 sedang semangat-semangatnya lah. Jadi aktivis di kampus dengan sampean itu ya. Lalu ada orang tua yang datang dari daerah sana, saya masih ingat dari NTB itu. Dia datang terlambat, kita sudah terlambat masuk. Oh, masuk di masuk di Pondok Aliyah itu terlambat di Tebuireng itu ya, saya kepala Aliyah Tebuireng. Akhirnya nggak mungkin dibawa pulang, maksud dititipkan saya. Oh gitu. Iya, jadi saya beli rumah di sini ini, oleh ayah saya dibelikan. Ada rumah itu dulu ada bekas tukunya yang kosong, saya pakailah tukunya kosong. Orang tuanya bilang sudah taruh sini aja Pak, saya tutupkan jenengan. Orang yang saya akhirnya saya terima. Ya saya ulangi waktu yang saya punya karena saya masih sibuk di pondok, di Pondok Aliyah dulu, Aliyah itu. Ngajar di beberapa pondok di Jombang, termasuk di Aliyah Tambak Beras juga. Ya itulah cikal bakalnya satu orang, saya masih ingat dari NTB itu. Saya kan agak tahu persis ini, kan kita kawan lama kan, mulai muda sekali. Sangat tahu ya. Ini jenengan ini kan tidak ada terah. Iya. Kiai yang darah biru kalau darah birunya ya. Jadi memang ini bagian dari guyonan saya proyek membirukan darah. Oh iya. Jadi Gusti Allah ini kan zat yang maha kuasa, yang Rahman Rahim, yang membuka semua orang untuk mengembangkan potensinya. Kita meyakini tanpa kita harus merasa hebat, merasa sombong, merasa melebihi yang lain. Kita tetap dalam posisi belajar, dalam posisi nawaitu ingin ngulang bahasa saya. Tapi itu, potensi itu betul, ada dimiliki institusinya, lalu kita
kembangkan di sini ya. Kalau kemarin saya pulang di banyak pesantren maupun sekolah yang dikelola oleh lembaga-lembaga yang sudah besar di sekitar Jombang ini. Lalu ketika saya belajar memulai untuk ngerambut sendiri santri, tentu Yang dari ya, tadi satu ya orang, satu orang satu itu santri itu ya. berkembang menjadi santri mahasiswa. Saat itu waktu dulu IKH namanya, Unhas itu Oh iya, terpisah dari Tubiren, saat itu banyak santri mahasiswa yang di tempat saya itu cikal bakal awalnya begitu. Dan kita yakin saja karena nah itu kita mulang tadi itu. Ya sudah. Kalau saya dulu pernah ngaji, saya isi selesai ngaji saya sampaikan kepada teman-teman yang lantas mau di sini. lantas kemudian menjadi yang dari satu itu, Ya, yang tanda petik ya, sebenarnya tidak sengaja kan ya, ya, dapat ya. santri, Ya. kemudian berkembang itu. Mm, Ini yang kemudian banyak, ya saya perlu. terutama kita ini bisa memberikan Ya, saya inspirasi pertama. bagi banyak orang kan. Itu ceritanya gimana? Yang pasti pertama takdir ya, Gusti Oh Allah ya mungkin pasti kalau menakdirkan itu saya. pasti Beda itu ya. pasti. Tapi Mondok, takdir ini kan iya, ada iya, yang iya. bisa Bisa dijelaskan ya, bisa kenapa takdir itu muncul gitu ya. betul itu. Jadi kalau kita sesungguhnya satu ya, karena kita ketepatan mondok di Tubiring itu nawa itu kita memang mondok ya. Jadi saya nggak pernah mondok di tempat lain kecuali di Tubiring. Oh, Jadi dari MI oleh saya diantarkan ke Tubiring. Kalau kakak saya dulu di Darul Ulum, kakak ipar saya itu lalu mengantarkan ke sini karena punya teman di sini. Ya saya manut saja gitu. Ketika lalu kita eh, mondok, belajar, ngaji kayak yang lain dan macam-macam, ketepatan oleh kiai saya diminta untuk ikut mulang dan ikut ngajar. Awalnya ya mulang ngaji, terus ditarik. Ketika ngaji itu mungkin dianggap cukup bisa diterima anak-anak, lalu kemudian saya ditarik untuk menjadi guru formal di sekolah, mengajar di sekolah. Bahkan waktu itu saya keluar aliyah, disuruh ngajar di aliyah adik kelas saya, iya. adik kelas saya. Jadi apa ya, ada 3 teman saya satu kelas yang waktu itu oleh kiai saya ditugasi untuk metu aliyah langsung ngajar aliyah. Jadi di kelas, termasuk beberapa teman yang sekarang sudah jadi tokoh lah gitu ya. Itu dulu awal, karena memang ya adik kelas saya. Dan bahkan ada banyak yang lebih tua dari saya, karena dulu mondok kan tak terbatas umur gitu kan ya. Terus jenggotan lalu mondok gitu ya. Nah itu awalnya begitu. Nah dari pengalaman saya di tempat, mulai dari belajar lalu ditugasi untuk mulang, ditugasi lalu diserah untuk jadi pimpinan di sekolah, wakil kepala sekolah dulu pertama, saya juga aktif di kampus itu, aktif dulu di pondok, di organisasi pesantren juga gitu ya, aktif di organisasi intra maupun ekstra kampus. Itu kita di BMI, saya ketuanya sampai Sekretaris. sekretaris yang lainnya ya. Tapi saya nggak Lalu, jadi kiai. ya, Ya, Mas sama Yai jadi kiai ya. jalurnya harus berbeda Beda-beda. lah. Kalau jadi kayak semua kan sama tuduhan nanti dengan saya. Jadi seperti itulah itu Ya, kira-kira. sekarang Tekad. saya dengar ini sudah di mana-mana kan. Ya, akhirnya Setiap tahun nambah saya pondok ini ceritanya. jadi awalnya beginilah. Pondok itu harus dikembangkan dengan potensi yang tidak harus sama gitu ya. Maksudnya gimana ini? Ya, orang kan pilihannya banyak. Kadang Oh, tidak semuanya ingin jadi kiai nyel ya. betul, betul. Tapi yang semuanya ingin itu pasti dia punya keinginan, punya kemampuan pemahaman agama yang cukup, lalu punya kepribadian akhlak yang baik, punya kemampuan untuk beribadah dengan baik, itu semuanya kan punya itu. Tetapi lanjutan dari itu, apakah lalu dia memilih untuk menjadi ahli di bidang kitab kuning untuk menjadi seorang kiai, itu menurut saya sudah pilihan. Pilihannya. Ya, ada yang mungkin dia cukup dengan kemampuan dasar fardu ain istilah saya. Ya, Fardu ain itu hal-hal yang tidak wajib dia ketahui dari terkait setiap dengan hubungan agama dia ya, ya, kewajiban agama dia kepada Allah. Mungkin dia mencukupkan diri ke situ. di bidang fikihnya Ya, dan oke lah. Mungkin fikih cukup dengan syariat, takrib, syariah. Gitu. mungkin dengan akidahnya sudah cukup kuat, amaliyahnya sudah baik, akhlaknya baik, meskipun tidak Ini standar kan, standar. Yang saya katakan semua fardu santri ain. fardu ain. Ya. Nah, kelanjutannya ini yang menjadi sesuatu yang Pilihan. menurut saya pilihan. Dan pilihan ini harus dipertegas dengan perbedaan institusi. Nah, Diwadah. dari yang saya tahu kan 6 ini. Ya, kita 6 saat ini di mana saja, apakah masing-masing 6 lokasi, 6 pondok pesantren ya, di bawah naungan Al-Qabar. pondok pesantren Al-Qoba ini punya karakteristik Iya. beda-beda atau gimana?
Di Jadi samping tentu tadi Bang standar standar fardu ain tadi, dasarnya sama ya. syariah, akidah, Betul. akhlak gitu, Akhlaknya standarnya sama. standarnya Kalau sama. di kampus kan kita ada istilah MKDU ya. MKDU itu fardu Betul, ain. fardu Fardu ain. ain sama, semuanya sama. Kalau Imam Ghazali itu kan bagi ilmu dua sebenarnya Mas Weti. Satu Ya, ada namanya fardu ain, fardu ain lalu ini fardu kifayah. fardu Nah, kifayah. fardu kifayah ini yang lalu kemudian membedakan dari sekian cabang yang kita miliki. Dari masing-masing Betul. pondok pesantren cabang Cabang Al-Qobah itu Al-Qobah ini fardu kifayahnya berbeda-beda. berbeda-beda. Fardu ainnya sama. Fardu Betul. ain sama. Mereka harus bisa ngaji dengan standar kitab untuk fikihnya Fikih, takrim, syariah. umpamanya. Untuk akidah akhlaknya mereka minimal itu Jawahirul Kalamiyah, Husnul Hamidiyah itu. Lalu untuk hadis paling tidak itu Bulughul Maram, Arba'in Nawawi itu harus Ya. punya. Itu Contoh standarnya, standar dasarnya harus semua harus punya. Nah, yang fardu kifayah. Fardu kifayah ini yang lalu kita munculkan dalam masing-masing cabang yang berbeda. Nah, kalau untuk Aqobah 1 di sini, di Qaron ini, kita lebih menekankan kepada kemampuan mereka untuk menjabarkan keilmuan itu melalui sebuah keahlian di bidang penelitian dan riset serta sains. Jadi di sini makanya kita bikin SMP, SMA, sains dan riset. Jadi yang itu ya, pendidikan yang di sini. tanda petik Ya, formalnya lagi. Formalnya di sana. Lalu di dalam pondoknya tetap mereka ada pilihan juga gitu ya. Yang mau menekuni kelanjutan kitab kuning di atas fardu ain itu tetap kita berikan porsi juga di sini ya. Artinya yang memang jadi dari 6 ini punya karakteristik sendiri, punya keunggulan lah bahasanya. Kalau yang ini yang Aqobah 2 itu di Wonosalam. Wonosalam ini kita belum, rencana saya di sana belum kita tempati santri, tapi menjadi tempat untuk menggodok anak-anak tentang apa kemampuan jiwa leadership-nya. Di sana menjadi lahan kita untuk menjadi tempat pelatihan. Yang tempat outbound segala macam itu. Ya, outbound pelatihan karena menurut saya itu tidak kalah. Setiap tahun semua santri kan harus ada wajib standar kan. Sudah menjadi rutin kita. Jadi sejak kita punya sendiri itu lalu itu Al-Aqobah 2 itu. Aqobah 2. Di sana rencana saya nanti ada tahfidz murni lah gitu ya. Cukup 30 orang yang kita berikan keahlian untuk mengelola tempat di sana karena tempatnya memang ada di perkebunan, di pegunungan sehingga jadi dia tahfidz Aqobah 2 itu tahfidz dan penguatan pengembangan pelatihan leadership-nya itu. Kalau orang punya ilmu tanpa semua santri yang ada di cabang-cabang ini mereka masuk ke sana, ada pelatihan di sana setiap tahun paling tidak sekali, selama 1 minggu. Biasanya Idul Adha. Ya. Jadi Idul Adha itu anak-anak ada istilah kita namanya outbound kepemimpinan. Ya. Ada banyak tema mereka memilih. Saya pernah datang. Iya, iya. Oh iya, kan ngamen wali murid juga kan? Itu yang. Jadi yang punya channel ini ternyata juga wali murid. Ya. Makanya karena saya ada sesuatu yang istimewa di samping tadi bahwa ada karakteristik dari masing-masing ini. Saya memang sebagai wali santri ya, yang memahami. Saya mungkin termasuk yang agak awal mengetahui arah paradigma pendidikan pesantren Al-Aqobah gitu. Karena mulai Al-Aqobah 1 ini. Iya, betul. Nah, itulah yang kemudian saya tertarik. Salah satu yang kemudian saya juga memastikan itu di samping tadi 2 hal ini, ada yang namanya yang menjadi mungkin kita sebut sebagai tagline atau paradigma ya, paradigma. Yang selalu saya ingat itu Al-Aqobah itu menempatkan santri semuanya istimewa. Iya. Atau semua anak istimewa dan bisa menjadi juara. Iya. Itu filosofinya gimana sebenarnya? Jadi begini. Sebenarnya ini saya menerjemahkan dari apa yang ada di dalam ajaran agama kita ya, bahwa Al-Qur'an maupun hadis dan semua para ulama itu sepakat Allah menciptakan manusia ini dengan potensi kebaikan dan potensi itu bisa berbeda-beda. Tadi itu ya. Ada potensi dasar yang mungkin sama, tapi ada potensi yang berbeda. Jangan kan orang. Allah menciptakan tanah saja itu dia macam-macam kan. Punya menciptakan apapun di sana pasti ada potensi dan keunggulan tadi yang berbeda ini. Sehingga kita meyakini kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu fi ahsani taqwim yang harus kita yakini.
Allah menciptakan manusia itu semuanya, itu tidak ada pengecualian. Iya. Bahwa manusia diciptakan Sempurna. dengan ciptaan yang terbaik, ya, Terbaik, ahsan itu sempurna. terbaik. Nah, problem kita ini ketika kita mencoba untuk memahami pendidikan dengan paradigma yang semestinya, ini seringkali kita apa terseret atau tertarik kepada satu apa keinginan yang terkadang keluar dari mindset yang semestinya tadi. Betul. Kita meyakini fi ahsani taqwim itu ya semua anak itu tidak ada istilah gagal produk. Betul. Manusia diciptakan Allah itu nggak ada. Fi ahsani taqwim, ciptaan yang Iya, sempurna, sempurna. kan gitu. Tidak ada yang gagal produk. Sekurang-kurangnya anak dilahirkan. Ya. Dan saya sudah membuktikan itu melalui sebuah proses kajian ya secara teoritik maupun secara penelitian secara langsung ya, di beberapa tempat. Dan itu yang lalu merubah mindset saya tentang persoalan pendidikan, bahwa tidak ada anak itu sesungguhnya yang tidak punya potensi yang bisa dikembangkan, itu tidak ada. Anak bodoh itu tidak ada, anak nakal itu tidak ada. Yang ada itu adalah anak yang salah asuh, salah di dalam lembaga pendidikan, betul, menjadi penyebab di antaranya kesalahan pengasuhan itu. Bisa jadi lalu dia menurut paradigma ini. Betul. Ya? Jadi artinya begini, saya melihat ya tidak kesalahan lembaga pendidikan secara murni ya. Ya, ya. Orang terkadang terlalu memaksakan sesuatu yang tanpa memahami kepada anak. Jadi begini, setiap anak itu dilahirkan dengan potensi dan kecerdasan masing-masing. Betul. Nah, pendidikan itu mestinya dia harus bertugas ya. Pendidikan itu mestinya bertugas untuk mencari potensi yang tertinggi di anak itu mana. Nah, jadi anak itu kan dalam teori multiple intelligence, kekuatan itu yang kita kembangkan menjadi salah satu pijakan kita di dalam pengembangan potensi anak di sini, bahwa kita tidak boleh memilih anak itu karena kita meyakini anak itu baik. Persis seperti pondok pesantren pada dasarnya. Pada awalnya dulu pondok kan tidak pernah memilih santri, dan santri itu dibiarkan semua orang yang mau mondok diterima, asal di situ masih ada tempat. Ya. Dan dia akan dikembangkan secara bebas, secara merdeka dalam bahasanya Menteri Pendidikan itu yang sekarang untuk melakukan pilihan apa yang bisa dia kembangkan dalam potensi diri. Jadi tidak ada, klasikal pun di pesantren dulu tidak ada. Tidak ada lalu kemudian anak itu harus kamu belajarnya harus ini dulu, enggak. Tapi semua ilmu akan disuguhkan, semua ilmu itu akan difasilitasi mereka untuk berkembang. Dia lalu paling banter didampingi. Nah, itu yang menjadi filosofi kita. Filosofinya di situ. Ya. Kemudian penerapannya, Mas Yai. Ketika penerapan bahwa semua anak ini punya istimewa, semua anak ini punya potensi, kemudian mereka diarahkan, dikembangkan sesuai dengan potensinya. Prinsip bahwa semua anak istimewa dan itu bisa menjadi juara di dalam institusi kita ini, lalu kemudian kita breakdown. Pertama, kita tidak memilih anak. Jadi di sini tidak boleh ada anak yang dipilih-pilih. Artinya masuk di Alfa ini tanpa tes. Tidak ada standar harus danem sekian, harus sekian rata-rata IQ sekian, tidak ada. Tidak ada. Semua anak itu punya potensi masing-masing dan itu yang akan kita usahakan untuk kita cari di sini. Lalu potensi itu yang kita kembangkan. Kalau bebek kita akan jadikan juara dia berenang karena dia potensi dasarnya berenang. Jangan kambing disuruh berenang kan? Berenang pasti tenggelam. Tenggelam. Ya. Kalau yang namanya burung disuruh tenggelam ya pasti yang nyuruh, yang salah yang nyuruh. Iya. Nah, seringkali pendidikan kita ini tidak pernah memahami kepada anak. Yang mestinya anak itu tipologinya burung, potensi dasarnya dia terbang, dipaksa untuk berenang, ya dia pasti tidak pernah juara lah. Dia pasti tenggelam, dia pasti melawan. Ya. Jadi anak nakal tidak bakat di matematika, dipaksa di matematika. Padahal seperti saya, matematika paling susah. Kalau ngitung duit tapi bisa kan? Nah, kalau politik ya itu kan duit pinter lah gitu ya. Jadi itu semua yang mulai dari masuk itu sudah tanpa tes, selalu tidak ada ranking di situ. Ranking itu adalah personal. Ya. Mereka akan semuanya kita anggap juara. Mereka bisa juara ngomong, bisa juara pidato, bisa juara matematika, bisa juara fisika. Ada pelatihannya kan, ada prosesnya kan di sini. Jadi ketika anak sudah, jadi awal itu kita ada anak masuk itu tanpa tes untuk masuknya, tidak ada tes untuk diterima, itu tidak ada atau ditolak. Yang ada itu adalah tes atau melakukan semacam riset terkait dengan intelijensi dia, kecerdasan dia, namanya MIR. Multiple Intelligence Research. Kita punya
metode atau punya cara untuk bagaimana melihat masing-masing Itu potensi dilakukan anak. sejak dini ya? Sebelum Sejak dia masuk pada masuk proses sini. belajaran. Jadi ibarat orang kita mau obati, Ya. orang kita ke dokter mau sakit, maka Sudah dia ke lab tahu. dulu. Ke lab-labnya itu melalui MIR itu. Diagnosis dulu Iya, kan? diagnosis dulu. Ya, Jadi dulu, MIR itu multiple intelligence research-nya iya, itu betul. mengukur potensi-potensi Potensi, dan melihat kecenderungan potensi dia tertinggi ada passion-nya di mana. Iya, masing-masing anak. masing-masing anak. Jadi setiap masuk itu sudah tahu ya. Iya, Kalau ada 100 orang yang masuk di Al-Qoba, 100 orang seorang sudah bisa berbeda. sudah Bisa ada terpetakan. yang sama sekian anak, bisa ada yang berbeda, Oke. itu terpetakan. Nah, berarti dari sekian ratus anak yang masuk itu kan di ini ada treatment, Proses, ada iya, tindakan, iya. ada proses itu. Proses tindakannya kita berbeda-beda gitu ya. Masing-masing dari 100 orang itu. Semua guru akan kita berikan data tentang kondisi Oh. anak itu. Jadi satu guru kita beri, pembina kita beri, lalu kita juga tahu. Orang tua juga kita kasih. Dan orang tua kita fahamkan anak Anda akan hebat di bidang ini, di bidang ini. Jadi Anda jangan Nggak paksa usah dipaksa menjadi pada bidang ini. ahli Sudahlah. ini kan gitu. Semua bisa menjadi hebat, bisa menjadi juara, bisa menjadi duit. Ya. Anak Anda bisa menjadi kaya kalau Anda berpikir bahwa Pengen sekolah kaya. itu untuk pengen duit. Ya. Kalau ini dikembangkan, nyaduk bal saja, bal-balan ya, Ya. itu kalau diilmoni, itu kan bisa jadi duit besar. Betul. Orang kan kemarin berpikir bahwa yang hebat itu mesti matematika, mesti fisika. Itu hebat sih, tapi orang yang punya bidang di bidang itu. Berarti sejak 97, Ya. ini kan kritik itu sudah dilakukan. Berarti Pak Mas Yai ini sedang melakukan kritik terhadap sistem pendidikan nasional kita kan. Dan akhirnya mendapatkan pembenaran saat-saat reformasi ini setelah itu. Baru menteri kita ini. Betul, menteri kita ini itu pas madhabnya hampir. Jadi Pak Nadiem mungkin ikut saya pada Pak Nadiem ini harus ke Al-Aqobah. Iya, seharusnya. Betul. Dia harus tahu. Betul. Karena kita sudah melakukan itu sejak awal. Iya. Jadi kita melakukan proses pendidikan berdasarkan fitrah dan nurani anak itu tadi ya. Tidak ada anak bodoh, tidak ada. Dan semua anak kita acungin jempol, Anda itu hebat. Apa ini juga kritik terhadap sistem dan paradigma pendidikan pesantren yang selama ini? Mas Yai? Sebenarnya kalau pesantren itu persis itu awalnya. Pesantren itu justru ya. Pesantren mana ada pernah pesantren seleksi orang masuk kan tidak ada. Iya, betul. Dan pulang dia mau jadi apa kan terserah dia. Iya, yang penting tapi ternyata kan lahir Mbah Hashim kan? Belum lah ya. Mbah Wahab, Mbah Bisri kan gitu. Mereka ada yang lahir menjadi tokoh, ada ya. politikus keluar itu, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pengusaha, ada yang punya rumah makan gara-gara di pondok suka ngeliwet. Iya. Gitu. Betul. Tapi ngeliwet yang bisa minimal ngimami, yang bisa khutbah gitu kan. Dulu seperti itu. Iya. Kalau di kemudian perkembangan pondok pesantren, apa itu merupakan kritik dari? Betul. Saya melihat begini kan, problem pesantren sekarang ini kan berada dalam tekanan yang terkadang sulit keluar dari itu ya. Satu dari tekanan sebuah sistem negara maupun sistem pendidikan nasional. Betul, sistem pendidikan nasional atau paradigma yang sudah kadung disalah kaprahkan di tengah masyarakat itu selama ini. Nah, problem pesantren itu sebenarnya saya melihat kemampuan untuk keluar dari problem tekanan sistem yang sesungguhnya, keluar dari habitat pesantren, dari keluar dari tradisi. Ini yang harus kita tarik, kita kembalikan ke fitoh sistem dan tradisi pendidikan pesantren. Betul. Di zaman-zaman awal kan gitu. Belajar itu harus anak banget bahasa kita. Belajar itu harus istilah sekarang itu student center. Bahwa siswa itu menjadi pusat dari belajar. Bukan lalu kemudian anak dipaksa untuk memahami guru. Bukan lalu kemudian pusat pembelajaran atau center learning-nya itu ada di guru atau di institusi, apalagi di negara. Negara itu seharusnya memberikan otonomi kepada sekolah, sekolah memberikan otonomi kepada anak melalui by person tadi itu. Artinya bahwa kalau tradisi sistem dan paradigma pendidikan di Al-Aqobah ini mau diadopsi di kelembagaan pendidikan di luar pesantren, bahwa dia harus keluar dari sistem lama kan? Tidak harus keluar secara frontal, karena di dalam sistem negara pun juga ada baiknya. Menurut saya, karena sekarang sudah reformasi dan ada kelonggarannya, kita tidak ada ujian negara Ibtanaskan, otomatis sudah lebih longgar. Kita tidak dipaksa bahwa anak hebat itu karena danemnya hebat. Danem itu tidak menjamin. Kita tidak lagi dipaksa dengan persoalan yang bersifat sangat kognitif. Selama ini orientasi pendidikan kita adalah terlalu kognitif banget. Jadi tidak memahami bakat anak tadi ini, bahwa yang namanya sepak bola, namanya seni, menggambar itu juga menjadi makanya banyak di akhir-akhir ini orang mengatakan
dulu dia pintar di sekolah, Hmm. Kok tapi jadi bodoh? sekarang di kehidupannya Nggak bisa nggak bisa berkembang. apa-apa dia. Iya, Dia karena ada salah tadi, malpraktek bahasa saya dalam pendidikan. malpraktek Iya, dalam sistem dalam pendidikan sistem nasional. pendidikan. Dalam Dan sistem sekolah seringkali terpaksa mengikuti sistem itu. dan Saya katakan. dan pesantren menurut Pesantren jenengan terkadang juga ketika dia harus terbawa oleh arus pasar, di mana nah, dia harus mendapatkan santri yang banyak, nah, terkadang dia harus mengikuti formalitas yang kadang harus diikuti dan dia cenderung terlalu negara banget, itu saya katakan ini yang menjadikan pesantren lalu kehilangan jati dirinya. Oke lah, tidak harus kita memusuhi atau kita menghindar dari kebutuhan negara itu. Oke, kita butuh. Tapi tidak harus segitunya maksud saya. Apalagi di pondok itu kan 24 jam. Kalaupun toh kita dibutuhkan untuk mengikuti aturan dan sistem negara, mestinya kan hanya jam 7 sampai jam 12. 12. Selebihnya itu kita di pesantren Terserah bisa pada pesantren. mengembangkan tetap dengan model kita yang kita punya. Gitu. Nah, saya menggabungkan itu, Mas. Oh. Jadi di Akoba ini kita menggabungkan antara dua kekuatan kutub. Satu, apa yang menjadi sistem pemerintahan yang baik itu kita ambil dari pemerintah, tetap kita ambil karena kita butuh legalitas, tapi sisi lain kita mengembangkan jiwa pesantren yang asli tadi ini ya, yang betul-betul berpusat kepada santri, kepada anak dalam proses belajar untuk pengembangan, itu terus kita kembangkan. Sehingga anak di sini alhamdulillah ya kemampuan ngajinya mereka tetap jalan, karena kita tetap ya ada bandongan, ada sorokan, ada ngaji itu gitu ya. Ngaji nahwu sorof, jamaah sholat. Jadi ciri kesalafannya itu tetap kita pertahankan sampai sekarang. Dan kita tidak melihat segala-galanya ada di sekolah itu. Ya sudahlah, kalau anak memang ahli matematika, kita antarkan dia matematika. Kita tidak harus anak harus juara olimpiade. Kembali yang tadi bahwa sesuai fardu ainnya harus selesai. Harus selesai, fardu kifayahnya biarkan sesuai potensi anak. Oke. Ayo sambil diminum. Oke. Makasih. Ya. Jadi ini bagaimana sarannya Mas Yai kalau sistem paradigma dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan di Al-Aqobah ini bisa ditarik atau diadopsi oleh kelembagaan pendidikan di luar pesantren yang taruh misalnya swasta, kan lebih mudah dia untuk menyesuaikan dengan sistem. Barangkali bisa ada saran. Iya. Sebenarnya semuanya bisa kok. Asal kita kembali kepada nurani dan fitrah tadi ya. Fitrah manusia. Kita perlu memahami anak itu perlu kita pahami. Harus sedikit saja aturan. Jadi jangan terlalu banyak mengatur, jangan terlalu mendidik kepada anak, apalagi doktrin tentang keilmuan gitu ya. Mereka didampingi sajalah minimalnya, dibombong ya. Diberi apresiasi, diberi ruang mereka untuk melakukan apresiasi diri. Pada akhirnya mereka ini akan betul-betul menemukan jati dirinya eksistensi. Ketika seperti itu, maka tidak ada kenakalan. Tidak perlu lagi namanya aturan, itu tidak perlu. Gitu. Saya mendengarkan Pak Jun ini, Mas Yai, mengembangkan Al-Aqobah International School. Ya. Yang saya dengar itu, konsepnya itu dari alumni jenengan. Betul? Betul. Jadi kita alhamdulillah jadi alumni-alumni dari sini kita itu gimana ceritanya? Jadi ceritanya itu termasuk pengembangan tadi itu fardu kifayah itu ya. Oke. Kita sekarang kan sudah masuk pada era yang tidak lagi terbatas oleh batas-batas wilayah negara. Ini uji coba gimana ini? Uji coba dalam artian apa benar santri saya ini sudah memiliki atau saya terbiasa untuk mengkaderkan sejak dini anak-anak itu. Jadi saya karena dikaderkan dulu waktu ya itu tadi ya ceritanya. Keluar Alia disuruh ngajar, jadi kepala sekolah umur 23. Saya kadernya. Betul. Termasuk sampean ini yang menjadi korban uji coba kaderisasi. Jadi saya itu memang sudah hobi untuk mengkaderkan. Artinya begini, tidak perlu menunggu memberikan kepercayaan orang untuk menjadi sesuatu atau belajar memproses diri itu menunggu dia sempurna. Malah justru susah. Jadi ketika fresh, mereka masih berkembang, itulah yang bisa kita tekuk-tekuk itu yang justru lebih cepat. Artinya bahwa lulusan yang sudah dari mungkin dia sudah belajar di mana-mana, kita tarik lagi ke sini. Lalu kemudian kita tarik bergabung apa? Bergabung. Jadi begini, Aqobah International School ini Aqobah cabang kita yang ke-6 ya, yang di sana. Kalau Aqobah kita ke-4 itu di kawasan yang mau operasi bulan Juni ini kan, Juli nanti insya Allah kita mulai. Yang Aqobah 4 itu yang Quran hadis
yang kita kembangkan untuk menghafal Quran itu. Lalu yang di Tegal itu Aqobah 5 dalam proses juga itu nanti untuk entrepreneurship. Jadi mengajari santri untuk bisa berusaha. Di Jember itu khusus untuk mendampingi mahasiswa. Jadi saya ini pengusaha pesantren. Iya. Jadi bukan hanya menjadikan biru darah biru. Entrepreneur. Ya, pesantren itu bisa diusahakan. Saya pikir harus masuk. Iya. Artinya pesantren itu bisa diusahakan. Iya. Nah, orang yang mengusahakan namanya kan pengusaha. Judulnya kan, isu filenya namanya pengusaha. Bahwa pengusaha kan gitu ya. Usaha kita untuk iso-iso ini bikin pesantren. Dan alhamdulillah ada respon dan itu semuanya menjadi mudah. Nah, yang keenam ini yang di Aqobah Internasional Ngoro itu nanti itu kita memang proyeksikan, kita konsepkan untuk menyiapkan anak untuk siap masuk dalam percaturan global di dunia. Jadi di semua negara. Nah, santri supaya itu mindsetnya itu sama dengan kita, semua manajemen yang mengelola di sana, yang megang manajemennya itu adalah alumni kita yang merumuskan tentang kurikulum, tentang kelembagaan, di Al-Aqobah Islamic Center International School itu. Iya betul. Tetapi gurunya kita pilih yang fresh juga. Iya, saya dengar jenengan itu paling tidak mau menerima guru yang sudah pernah bekerja di tempat lain. Iya betul. Syaratnya jadi guru di sini itu syaratnya belum berpengalaman. Oh gitu. Ini paradigma cara berpikir yang beda. Ya umum lah gitu. Kalau yang umum itu berpengalaman sekian tahun. Ya sekian tahun. Kalau jenengan. Sebab begini. Kenapa saya mengambil yang fresh itu? Alasannya ya, kalau ingin tahu ya. Karena aneh gitu ya. Sebab begini, orang itu kan punya mindset ya. Betul. Semua orang bekerja berdasarkan mindset dan visi dia, pemahaman paradigma dia. Nah, saya tidak ingin karena kita punya paradigma dalam pengelolaan ini yang berbeda dengan pada umumnya lembaga, gitu ya. Saya lalu kemudian harus bersusah payah memaksa orang untuk merubah paradigma itu. Kalau orang itu fresh, orang yang baru, tapi dia punya potensi besar. Sementara dia ibarat gelas wadahnya besar, meskipun dia belum punya pengalaman, kalau hanya untuk mengisi yang bersifat teknis, metodologi itu gampang. Tapi merubah mindset itu jauh lebih berat. Makanya apalagi kita sudah membentuk karakter. Iya, sudah mendarah daging susah. Orang itu kalau di mana-mana kalau sudah terlalu lama itu kan kakek sing di karepno kan. Dan itu menjadi masalah. Jadi orang ngajar suwe-suwe dia ikut jadi kepala sekolah, kepala sekolah kesuwen pun jadi ketua yayasan. Nah, ini kan susah. Jadi potensi menjadi apa? Menjadi destroyer itu besar, apalagi pemberontak gitu ya. Udah lah. Kita ingin dari awal itu fresh, kita jaga visi mereka. Artinya bahwa ada pandangan, ada cara bagaimana orang semua berpikir dengan cara yang sama, paradigma yang sama. Yang kita bangun di sini. Kalau orang sudah paradigmanya sama, semua pemahaman itu gampang. Jadi semua instruksi, semua apa saya kira ini salah satunya. Mengapa ada percepatan ya dari pengembangan pondok pesantren Al-Aqobah. Semua fresh. Semuanya fresh, tidak. Jadi semacam satu perbedaan konflik. Betul. Macam-macam. Saya kan begini, secara institusi kita mempersimpel organisasi kelembagaan itu nggak terlalu rumit lah gitu ya. Tapi sisi lain saya harus belajar dalam semua hal, terus harus belajar. Yang kedua, tim saya harus betul-betul siap untuk menerjemahkan apa yang saya pikirkan. Sehingga apa istilahnya keinginan kita melakukan proses percepatan dan proses inovasi ya sesuai dengan proses perkembangan yang ada itu kita jauh lebih cepat. Gitu. Makanya kita tidak menunggu kok. Kalau kita ingin maju itu jangan menunggu negara. Pemerintah itu kita ambil dalam batas minimal aja lah. Kalau ingin maju itu jangan terlalu pemerintah banget bahasa saya. Betul. Ya kan harus karena pemerintah juga punya keterbatasan, punya ini macam-macam. Bukan, pemerintah sendiri bingung mau ngatur pendidikan selama ini apa. Aturannya kan berubah-ubah. Sama yang bikin perda aja berapa puluh tahun, bisa mulai dari saya dulu. Baru selesai itu pun sekarang nggak tahu perdanya dipakai untuk apa. Perda pesantren belum dilaksanakan oleh Ibu Bupati. Gitu. Nunggu sama jadi bupatinya lah. Terakhir Pak Jun, saran jenengan kepada semua. Ya, saya kira pendidikan itu investasi yang paling menentukan masa depan bangsa. Jadi saya berpikir semuanya harus serius lah untuk urus pendidikan. Pendidikan ini jangan terlalu ditarik kepada wilayah yang di luar fitrahnya, jangan terlalu ditarik ke urusan politik, ke urusan bisnis. Bahwa pendidikan itu perlu dana, iya, tetapi dana itu adalah dalam rangka untuk memfasilitasi semua proses bahwa kita meyakini hidup ini diawali dengan semuanya dengan ilmu. Allah menciptakan semuanya diawali dengan ilmu.
mengutus nabi pun juga harus iqra dulu, menciptakan Adam pun wa 'allama Adama al-asma. Ya. Ilmu itu harus menjadi panduan kita, dan pesantren saya kira cukup punya pengalaman yang luar biasa. Jangan sampai kita tercerabut dari ruh pesantren, begitu pula pendidikan pada umumnya. Dan kita berharap negara dan semua pemangku kebijakan itu harus menyadari itulah, bahwa biarkan pendidikan itu berada dalam fitrahnya. Oke. Oke, terima kasih Iya. Pak Jun, Mas Yai. Iya, sama-sama. Sudah Malam ini banyak sekali inspirasi yang tentu diambil oleh kita, dicerna menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Salah satu yang sangat mendasar adalah bahwa kita melihat siswa ini sebagai seseorang yang memiliki potensi keistimewaan dan potensi. yang berbeda. Tugas pendidikan dan pondok pesantren adalah bagaimana keistimewaan Kita dan tumbuhkan. potensi itu dikembangkan sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Iya. Saya kira itu. Terima kasih Iya, Mas sama-sama. Yai. Sampai Mas jumpa Medi, di sukses terus. Iya. topik yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Terima suwun. kasih. Iya, Terima kasih. makasih.